Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahmad Jupri menuai padi. Padi diletakkan di atas meja. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah memberkahi kita. Saya Ahmad Jupri SEMM, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan juga Ketua Partai Gerindra Kabupaten Bulungan, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok adalah harapan, hari ini adalah pengalaman, kemarin adalah kenangan yang tak luput dari kekilafan. Kami keluarga besar Damri Cabang Tanjung Selor mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga di Ramadan ini tetap semangat untuk tetap beribadah kepada Allah, karena Allah memberikan banyak sekali fasilitas di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hari yang ke-20 ya. Subhanallah, kita masih dimudahkan oleh Allah untuk tetap beribadah kepadanya, senantiasa membersihkan jiwa kita dengan memperbanyak taqarrub kepadanya, dan kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesungguhan, keimanan ya, dan keistiqomahan untuk tetap melakukan ibadah-ibadah tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua juga termasuk pengikut Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, Al-Quran adalah merupakan karunia Allah yang sangat besar kepada kita, dan merupakan kasih sayang Allah yang besar kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Di sana ya kita tahu bahwa surah Ar-Rahman ini adalah surah kasih sayang ya, dan bentuk kasih sayang Allah yang pertama Allah sebutkan adalah nikmat Al-Quran. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita semua. Baru kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Ya, khalaqal insan di ayat yang ketiganya ya, bagaimana Allah telah menciptakan manusia, dan seterusnya Allah menyebutkan berbagai macam kenikmatan bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Dan Allah menyebutkan Al-Quran yang pertama, dan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Al-Quran adalah nikmat yang terbesar yang seharusnya kita kaji, yang seharusnya kita ambil keberkahannya ya, agar kemudian kita mendapat kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab menyampaikan bahwa sebuah kaidah bahwa apapun yang bersama dengan Al-Quran maka akan Allah muliakan. Kita lihat malaikat yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril alaihi salam.
malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia, bahkan menjadi pemimpin para malaikat, karena beliau adalah yang merupakan petugas penyampai wahyu kepada atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW adalah lelaki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepadanya Al-Quran, ya, dan beliau pun menjadi manusia yang termulia karena beliau adalah orang yang disampaikan Al-Quran kepadanya. Kita lihat lagi bagaimana kemudian malam, ya, diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang termulia, dan itu kita kenal di bulan Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar, yang ketika kita beribadah di dalamnya itu lebih baik dari 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun. Masya Allah. Kita lihat lagi kapankah diturunkannya bulan Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan pun menjadi bulan yang termulia di antara 12 bulan yang ada. Masya Allah. Dan di bulan Ramadan adalah bulan yang kita ketahui di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 adalah bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka kemudian, ya, menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk kemudian mengevaluasi setiap diri kita, ya, agar kemudian melihat kembali bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian kita lihat lagi bahwa tempat diturunkannya Al-Quran adalah di Mekah dan di Madinah, dan dua tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran karena tempat ini merupakan tempat diturunkannya Al-Quran. Subhanallah, Maha Suci Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk itu, para pemirsa yang budiman, bahwa, ya, Al-Quran, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah 26 ayat 192 sampai 195, bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, kalamullah, ya, kalamullah atau surat dari Allah kepada kita yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan disampaikan kemudian, ya, secara mutawatir oleh Rasulullah kepada para sahabat, ya. Dan secara mutawatir ini maksudnya adalah langsung disampaikan kepada sahabat, dan bahkan ada yang langsung menghafalkannya, dan ada juga yang menuliskannya di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang dan sebagainya, sebagai untuk sebagai proses, ya, pencatatan bahwa Al-Quran yang kemudian nanti Al-Quran itu akhirnya pada saat ini kita bisa terbentuk menjadi sebuah satu mushaf yang awalnya hanya berada pada hafalan-hafalan para kaum hufaz pada saat itu. Dan makna Al-Quran yang lainnya adalah bahwa membacanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Fatir ayat 29, ya, dalam surah Fatir itu surah 35 ayat 29, di sana Allah menyampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dalam kurung Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan 3 amalan wajib, ya, 3 amalan, yaitu yang pertama Allah sebutkan yaslu, ya, membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran, dan Allah menggunakan kata selalu. Ya, kalau selalu berarti sesuatu kegiatan yang selalu kita lakukan, yang sering, yang menjadi kebiasaan hidup kita dalam sehari-hari. Bahwa membaca Al-Quran bukan saja dibaca saat di bulan Ramadan saja, tapi membaca Al-Quran atau memahami maknanya dan sebagainya, mengkajinya bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan lainnya, karena Allah menggunakan kata selalu. Kemudian Allah menyebutkan ibadah yang lain, ya, kata Allah, dan melaksanakan sholat. Kita tahu bahwa sholat adalah ibadah wajib.
Dan kemudian Allah sebutkan lagi, dan menginfakkan sebagian rezekinya. Dan menginfakkan sebagian rezeki adalah merupakan juga kewajiban, sebagaimana kita tahu bahwa membayar zakat adalah wajib. Maka Allah menyebutkan membaca Al-Quran ya dengan dua ya amalan wajib lainnya. Maka kita di sini belajar bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebuah kewajiban, bukan hanya dibaca saat bulan Ramadan saja. Sehingga ya ini menjadi sebuah perhatian buat kita bahwa ya jangan sampai ya membaca Al-Quran hanya kita baca pada bulan Ramadan saja. Banyak sekali ya hadis-hadis ya maupun ayat-ayat Al-Quran yang memberikan keutamaan, yang memberikan motivasi buat kita terkait bagaimana keutamaan para pembaca Al-Quran maupun orang-orang yang senantiasa menghafalkannya dan mengamalkannya. Ya, ada beberapa hal ya terkait bagaimana kemudian interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Membacanya, yang kedua adalah mendengarkannya, yang ketiga adalah mempelajarinya, ya, kemudian yang berikutnya adalah mengajarkannya, yang kelima adalah mendakwahkannya. Mendakwahkannya ini berarti menegakkannya atau menyampaikan kepada orang lain kemudian agar tegak di muka bumi ini Al-Quran sehingga kehidupan menjadi baik. Baik, yang pertama adalah membaca. Ya, di dalam hadis Rasulullah yang sangat sudah familiar kita mendengar bahwa ketika bahwa Allah memberikan syafaat bagi pembaca Al-Quran, bukan hanya ketika di hari kiamat, tapi ketika di alam barzah pun, ketika kita sudah berada dalam alam kubur, maka setiap huruf yang kita baca akan menerangi kuburan kita, di mana di sana kondisinya sangat gelap gulita begitu. Pemirsa yang budiman ya, dan kita juga mengetahui bahwa ya membaca Al-Quran ya kata Rasulullah bahwa dalam hadis ya membaca Al-Quran akan mendapatkan sebuah pahala dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Rasulullah ya tidak menyampaikan bahwa alif lam ini itu bukanlah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim saja, maka kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, dan apalagi di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan berkali-kali. Masya Allah. Maka jangan sampai kita di beberapa hari ya menjelang 10 hari terakhir di Ramadan ini, jangan sampai kita lewatkan sehari pun ya dengan tidak membaca Al-Quran, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Terlebih lagi di malam-malam Lailatul Qadar, kita menunggunya di 10 hari terakhir ini ya. Mungkin ntar malam ya kita sudah masuk pada malam ganjil ya. Subhanallah ya. Kalau kita tahu ya bahwa ada yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar datangnya di malam-malam ganjil, tapi bukan berarti kemudian di malam-malam genap kita tidak beribadah. Justru ya di seluruh malam itulah ya 10 hari terakhir itu kita maksimalkan ibadah kita. Siapa tahu di antara malam-malam itu diturunkan Lailatul Qadar dan kita sedang dalam beribadah kepadanya. Terkait mendengarkannya, kemudian mempelajari Al-Quran ya, kemudian mengajarkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran. Jadi manusia yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa mengajarkan, yang mempelajari Al-Quran. Maka indikator baiknya seorang manusia, maka dua hal ini harus ada dalam kehidupannya, yaitu dia pada saat itu dia sedang mempelajari Al-Quran, mengkajinya ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian dia mengajarkannya. Dalam hal ini berarti juga bukan hanya mengajarkan alif batanya gitu ya, tapi bagaimana mengajarkan ke intinya atau mengajarkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait bahwa ada nama Al-Quran yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Banyak sekali nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran ya, penamaan untuk nama Al-Quran. Salah satunya adalah Allah menyebutkannya di dalam surah Asy-Syura ya, ayat 52. Di sana Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu dengan nama Ruh ya. Mungkin saya bacakan ayatnya.
Ya, di sana Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, yang artinya dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dalam kurung Al-Qur'an dengan perintah kami. Di sini Allah menamai Al-Qur'an dengan ruh. Ruh kita ketahui bahwa dia adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tanpa ruh maka kita seperti mayat, ya, mayat yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita pahami bahwa Allah menamakan Al-Quran dengan ruh, bahwa ini memahamkan kepada kita bahwa manusia yang kemudian meninggalkan pengajaran Al-Quran, yang meninggalkan interaksinya dengan Al-Quran dalam kesehariannya, maka dia tidak memiliki ruh pada hari itu. Bahkan hadis Rasulullah menyampaikan bahwa pribadi-pribadi atau manusia-manusia yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran maka dia diibaratkan seperti rumah yang kosong. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Allah dalam surah Asy-Syura ayat 52 tadi, bahwa Al-Quran itu adalah ruh. Maka ya, ketika tubuh ini tidak ada ruh, maka dia seperti mayat. Bahkan juga dengan sejalan hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa ketika hati-hati manusia itu tidak diisi dengan ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya tubuh itu yang memiliki hati tersebut seperti mayat yang berjalan. Nah, ini sejalan sekali ya, bahwa hati yang tidak dihidupkan dengan kedekatan dengan Al-Quran, ya, baik mempelajari, mengajarkannya, dan menyampaikan kepada orang lain, ini adalah merupakan ciri bahwa matinya hati seseorang, dan seperti diibaratkan oleh Rasul seperti mayat-mayat yang berjalan. Na'udzubillah min dzalik. Ini menjadi peringatan buat kita bahwa jangan sampai dalam sehari saja kita lewatkan tanpa membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam-malam Ramadan beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk bertadarus bersama. Dan inilah yang dicontoh oleh orang-orang, ya, muslim-muslim saat ini yang setiap ba'da tarawih itu melakukan tadarus di masjid-masjid dan di musala-musala. Dan ini merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam ketika datang bulan Ramadan. Subhanallah, kita melihat bagaimana para imam-imam besar terdahulu salafus sholih, ya, begitu perhatiannya dengan membaca Al-Quran. Bahkan mereka, ya, para imam-imam besar itu meninggalkan pembacaan-pembacaan hadis dan pengkajian kitab, dan lebih utama langsung membaca mushaf Al-Quran. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, ya, subhanallah, beliau di dalam bulan Ramadan tercatat dalam sejarah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Berarti kalau kita hitung secara matematika, itu berarti sehari beliau menghatamkan 2 kali. Subhanallah, ini adalah sebuah semangat bahwa untuk meraih keberkahan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena memang Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Begitupun dengan kita, ya, Masya Allah, kita berikan target buat diri kita, ya, pada bulan Ramadan ini minimal, ya, 1 kali gitu, ya, kita hatam dalam 1 bulan Ramadan. Jika lebih, maka itu lebih baik lagi, ya, itu lebih baik lagi. Bahkan, ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, Aisyah radhiyallahu an, ya, senantiasa membaca Al-Quran, ya. Kita sebagai ibu-ibu ini bisa mencontoh beliau, ya, ketika ba'da subuh sampai terbit matahari, beliau senantiasa membaca Al-Quran. Setelah itu, setelah selesai terbit matahari, kemudian beliau melanjutkan aktivitas yang lainnya. Ini juga sejalan dengan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa barang siapa yang senantiasa menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah habis sholat subuh sampai kemudian masuk waktu terbit, yaitu waktu syuruk, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau yang biasa disebut dengan sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang
umroh dan berhaji. Bahkan di hadis itu Rasulullah menyampaikan ibadah umroh yang mendapatkan pahala ibadah umroh dan haji yang sempurna. Rasulullah menyebutkannya sampai 3 kali. Ya, tadi bahwa kita melihat mencontoh Aisyah radhiyallahu an, ummahatul mukminin, ya, istri Rasulullah SAW, ba'da subuh sampai kemudian masuk terbit matahari, ya, itu beliau senantiasa membaca Al-Quran. Itu minimal, ya, kalau menurut pengalaman saya pribadi itu minimal yaitu 1 juz, ya, bisa kita baca di waktu itu. Maka kalau kita targetkan 1 juz sehari, maka itu insya Allah sudah terpenuhi. Maka masih ada lagi sisa-sisa waktu lagi yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga kita bisa khatam lebih dari 1 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa berpuasalah kamu 3 hari dalam setiap bulannya 3 hari, dan khatamkanlah Al-Quran itu dalam sebulan, dan khatamkanlah Al-Quran 1 kali dalam sebulan. Nah, ini menjadi sebuah parameter buat kita bahwa indikator waktu kita berkah dalam sebulan itu adalah kita melihat sejauh mana kita mampu menghatamkan Al-Quran minimal sekali dalam sebulan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sangat banyak, ya, manfaat dalam membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran, terutama lagi di bulan Ramadan ini. Semoga kita tetap bersemangat untuk senantiasa mendawamkan Al-Quran dalam setiap hari kita, agar hidup kita tetap hidup, ya. Sebagaimana tema yang hari ini saya sampaikan adalah hidupkan hidup kita dengan Al-Quran. Karena tanpa dengan Al-Quran maka hidup kita mati. Sebagaimana tadi ketika ruh itu, Al-Quran itu adalah ruh, ketika kita tidak berinteraksi dengannya, maka pada saat itu tubuh kita sedang tidak ada ruhnya atau dalam kondisi mati. Demikian, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah. Semoga kita menjadi orang yang pandai dalam mengambil kebenaran, dan jika ada yang salah dari saya pribadi dan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal TNI Ari Stefanus, Komandan Korem 092 Maharaja Lila, beserta Persib Kartika Chandra Kirana, Korcap Rem 092, dan seluruh anggota Korem 092 Maharaja Lila mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah dari masa lalu dan hiduplah untuk masa depan. Jika masa lalu penuh dengan kesalahan, maka perbaikilah dengan memaafkan. Kami dari Perumda Air Minum Danum Benuanta Kabupaten Bulungan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Lubinor Hotel Tanjung Selor mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Silviawati, anggota DPRD Kabupaten Bulungan, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.